Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Faiza dari kelas 11 APL 2 absen 2. Saya Anggun Syarifatul Rizkina, nomor absen 04 dari kelas 11 APL 2. Perkenalkan, nama saya Arila Dinova, saya absen 6 kelas 11 APL 2. Di sini kami akan mempresentasikan tentang uji MPN kualitas air minum. Tujuan dari uji MPN ini yaitu peserta didik dapat menghitung jumlah bakteri melalui uji MPN. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui kualitas air minum. Dasar teori. Air merupakan komponen esensial bagi kehidupan jasad hidup, akan tetapi dapat juga merupakan suatu substansi yang membawa malapetaka, karena air dapat membawa organisme ataupun mikroorganisme patogen dan zat-zat kimia yang bersifat racun. Metode MPN merupakan uji deretan tabung yang menyuburkan pertumbuhan kaliform sehingga diperoleh nilai untuk menduga jumlah kaliform dalam sampel yang diuji. Uji positif akan menghasilkan angka indeks. Angka ini disesuaikan dengan tabel MPN untuk menentukan jumlah kaliform dalam sampel. Untuk metode MPN atau most probable number digunakan medium cair dalam wadah berupa tabung reaksi. Perhitungan dilakukan berdasarkan jumlah tabung yang positif, yaitu tabung yang mengalami perubahan pada mediumnya, baik itu berupa perubahan warna ataupun terbentuknya gelembung gas pada dasar tabung dirham. Pada metode perhitungan MPN ini digunakan bentuk 3 seri pengenceran, yaitu pertama 10 pangkat negatif 1, 10 pangkat negatif 2, dan 10 pangkat negatif 3. Kemudian dari hasil perubahan tersebut dicari nilai MPN-nya pada tabel nilai MPN. Dan untuk jumlah bakterinya maka digunakan rumus. Alat dan bahan yang digunakan untuk uji MPN: tabung reaksi dan rak tabung, tabung Durham Erlenmeyer 250 ml, pipet takar 10 ml, pipet ukur 1 ml, pipet tetes, tisu, kain lap, korek api, kapas, OC cincin, gelas ukur 100 ml, timbangan analitik, batang pengaduk, beker gelas 250 ml, oven, autoclave, inkubator, spatula, label, botol sampel, dan lampu spiritus. Untuk bahannya yaitu lactosaboard ataupun LB dan Brilliant Green Lactosaboard atau BGLB dan sampel. Salah satu komponen uji MPN yaitu media LB. Media adalah suatu kumpulan zat-zat organik dan non-organik yang dibutuhkan untuk pertumbuhan bakteri, virus, jamur, mikroba dengan syarat-syarat tertentu. Media LB atau lactosaboard digunakan sebagai media untuk mendeteksi kehadiran kaliform dalam air, makanan, produk susu, sebagai kaldu pemerkaya, untuk salmonella, dan dalam mempelajari fermentasi laktosa oleh bakteri pada umumnya. Pepton dan extra beef menyediakan nutrien esensial untuk metabolisme bakteri. Laktosa menyediakan sumber karbohidrat yang dapat difermentasi untuk organisme kaliform. Berikut cara pembuatan media LB. Pertama, membuat media LB. Siapkan atau timbang 1,3 gram LB. Lalu ambil 100 ml Aquades dan dimasukkan ke dalam LB. Lalu aduk
Di sini media Lb-nya saya perumpamakan dengan teh. Lalu didihkan media Lb yang telah dilarutkan dengan Aquades sebanyak 100 ml hingga mendidih. Setelah mendidih, kita diamkan sampai suhu normal. Jika media Lb sudah bersuhu normal ataupun dingin, kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Setelah itu, kasih label pada tabung reaksi yang berisi media Lb. Setelah proses membuat media Lb selesai, kita selanjutnya membuat Aquades steril. Ambil 30 ml Aquades, masukkan ke dalam wadah, lalu didihkan. Setelah didih, selanjutnya dinginkan hingga ke suhu normal. BPW atau Buffet Peptone Water adalah media non-selektif yang luas penggunaannya sebagai media enrichment suspense 20,07 grams of dehydrated medium in 1000 ml distilled water dispensed in 50 ml amounts. Dikonsumsi oleh masyarakat dan dipercaya memiliki khasiat menghilangkan pegal. Saya akan menimbang larutan BPW sebanyak 0,03 gram. Setelah itu kita masukkan dalam wadah, lalu larutkan Aquades sebanyak 30 ml. Lalu homogenkan. Jadinya merah seperti ini. Di sini saya akan membuat sampel pengenceran 10-1. Di sini sudah saya siapkan 1 ml air minum, lalu tabung reaksi yang diberi label A. Saya campurkan. Lalu tambahkan 9 ml BPW 0,1% ke dalam larutan tersebut. Lalu kita homogenkan. Larutan pun sudah jadi. Selanjutnya yaitu uji penduga. Yang pertama, masukkan sampel 10⁻⁻1 ke dalam tabung reaksi A1, A2, dan A3 masing-masing 1 ml. Yang kedua, kocok sampai homogen. Yang ketiga, masukkan dalam tabung Durham. Yang keempat, masukkan tabung Durham dalam posisi terbalik ke dalam tabung reaksi A1, A2, dan A3. Yang kelima, tutup mulut tabung reaksi. Yang keenam, inkubasi pada suhu 36 derajat Celcius selama 24 jam. Yang ketujuh, ulangi langkah 1-6 untuk tabung reaksi B1, B2, B3 untuk sampel 10⁻². Dan yang kedelapan, ulangi langkah 1-6 untuk tabung reaksi C1, C2, C3 untuk sampel 10⁻3.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.